Oke, silakan Pak Aris, perkenalkan. Iya, baik. Terima kasih Pak Leo. Selamat malam teman-teman. Hai geng, seluruh Indonesia. Tadi saya sudah lihat, membaca di kolom chat banyak sekali nih teman-teman Hai geng dari seluruh Indonesia. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai penyebab gagal ginjal akut yang dibawakan oleh Dr. Lidiatan dan juga Pak Leo nih sebagai founder dari LWG. Tadi kan sudah ada sedikit ya diskusi antara Pak Leo dan Dr. Lidia. Nah, kita pengen tahu nih nanti bagaimana sih dampak dari kemarin kan sempat naik daun nih mengenai penyebab gagal ginjal akut. Nah, makanya itu kita pengen kupas tuntas lebih dalam lagi apa saja sih yang menyebabkan adanya gagal ginjal akut tersebut. Selanjutnya, Pak Leo. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum kenal Pak Leo ini adalah seorang founder LWG, memiliki pengalaman belasan tahun di bisnis networking, profil bisnis majalah prioritas BCA, memiliki ratusan ribu jaringan atau member yang tersebar di Indonesia dan juga mancanegara, menjadi top leader peraih income terbesar di dunia MLM Indonesia, dan pernah mendapatkan penghargaan dari APLI atau Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia untuk dedikasi sebagai anggota bidang antar organisasi APLI 2021. Selanjutnya, nah mungkin teman-teman belum kenal nih dengan Dr. Lidiatan. Dr. Lidiatan ini adalah seorang lecturer di Head of Internal Medicine Department, Medical Faculty, University of Tarumanagara, dan juga Medical Doctor Internist, Head of Hypertension Kidney, Division HD Center, Mitra Keluarga Kalideres Hospital, Murni Teguh Sudirman Hospital. Dan juga Dr. Lidiatan ini adalah caregiver health rubric on myclinic.id, website Haji Health, tim medical service. Selanjutnya, Udah, ya. baik, selanjutnya saya persilakan kepada Pak Leo dan juga Dr. Lydia. Oke ya, thank you Pak Aris. Oke, gini teman-teman ya, ini saya mau tambahkan aja ya. Jadi profilnya Dokter Lydia Tan ini nih, selain Dokter Lydia ini dokter internis ya dok ya. Iya, iya. Tapi pasiennya tuh lebih banyak yang datang ke Dokter Lydia itu pasiennya yang apa? Ada masalah atau ada keluhan apa sih dok biasanya? Yang paling banyak dok? Macam-macam. Pasien stroke juga datang ke saya. Oke, stroke apa lagi? Stroke, nanti gangguan mata, ya. Gangguan mata. Oke, terus? Ya, kenapa? Karena semuanya terhubung sama yang namanya diabetes lah, darah tinggi, kolesterol, gitu-gitu. Oh, berarti ngerembet gitu ya dok ya? Kalau Kerembet. nggak ada diabetes ya. Kalau yang ginjal pasti juga ya. Nah, dari semua itu kan akhir-akhirnya ujung-ujungnya kan ginjal. Ujung-ujungnya ginjal ya. Oh, Ujung-ujungnya ginjal. Akhirnya ginjal juga yang kena. oke. Nah, selain dokter Lidia ini sebagai dokter internis, beliau juga ngajar ya dok ya. Jadi Iya, dosen ya. ya. Jadi saya memang dosen di Untar ya. Bentar ya, Kebetulan, luar biasa. ya, kebetulan kepala penyakit dalam. Jadi kepala internis, dokter internis di Untar. Saya prakteknya di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres, juga di Murni Teguh yang di Sudirman. Kalau Pak Leo lagi di Medan, itu Murni Teguh katanya gede banget di situ ya, Pak Leo? Saya kurang hobi sih keliling rumah sakit. Jangan ya dok Iya, ya. Tahu aja. Murni. Untung nggak tahu. Iya. Bagus. Ya jangan Mau dok. hobi. Udah ke rumah sakit dok. Meskipun gede. Gitu ya. Iya, Murni Teguh memang pusatnya di Medan sih. Oh, pusatnya benar. Jadi Iya, dokter Lydia itu praktek di dua rumah sakit ya, Mitra Keluarga sama Muni Teguh ya. betul, Oke, sama ngajar. dan dosen jadi kepala dosen di Universitas Tarumanegara ya, di Grogol Iya, kan itu. betul. Dan saya Oke, juga founder dari myclinic.id. Teman-teman juga nanti mungkin bisa baik, ya. cek IG-nya, banyak keterangan di situ. Sudah gitu, dari Bu Huicen katanya Murni Teguh di Medan besar banget katanya Pak Leo. Ya. Kata Bu Huicen ya. Ya, oke sih. Dan ya, juga Oke. kalau vaksin-vaksin saya yang pegang. Karena tim Oke. internasional vaksin harus ada sertifikat vaksin internasional. Jadi saya yang pegang untuk tim medical service-nya vaksin internasional. Termasuk vaksin COVID gitu. Termasuk vaksin COVID, termasuk vaksin meningitis, pokoknya yang diperlukan di luar negeri. Itu tidak semua internis boleh pegang, hanya yang tersertifikasi saja. Aduh, kita tuh begitu beruntung dan bersyukur loh teman-teman ya. Ini ada dokter ini ya profilnya banyak banget gitu ya. Jadi pengalamannya, pengetahuannya juga sangat-sangat luas. Oke dok, kita mulai dok. Saya juga nggak sabar nih, teman-teman juga pasti nggak sabar. Silakan dok. Oh, pakai itu ya materinya dokter Lida ya. Iya. Silakan dok.
Saya sudah jadikan co-host. Oke. Oke, kelihatan ya, teman-teman? Ya. Oke, kita mulai ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Leo, Pak Haris. Ya, terima kasih untuk invitation-nya Pak Leo yang luar biasa ini. Pak Leo kita luar biasa ini. Thank you, Dok. Pak Haris juga. Dok, teman-teman, ya. Udah, Dok. Nanti kalau materinya dokter nih, kalau saya ada yang penasaran, saya mau tanya, saya langsung tanya nggak apa-apa ya, Dok ya? Langsung aja. Iya. Langsung aja sih. Oke. Ancet, ya. Silakan. Oke, teman-teman, kita mau diskusi soal ginjal sih ya. Ginjal yang lagi hype banget, yang lagi heboh ya, ngetren banget. Tiba-tiba ginjal jadi masalah banget. Kita cari sirup-sirupan di luar sana udah susah banget dan gak ada yang mau jual ya. Kenapa? Karena semuanya gara-gara si gangguan ginjal akut ini ya teman-teman ya. Nah sebenarnya teman-teman gangguan ginjal atau ginjal yang terganggu itu sebenarnya ada dua ya, ada akut dan ada kronis. Tapi kalau kita bahas semuanya mungkin harus 1 hari penuh ya teman-teman. Jadi kita sekarang pilih yang lagi ngetren banget yaitu gangguan ginjal akut. Nah, apa goal kita? Goal kita untuk diskusi pada malam hari ini, kita mau update nih berita tentang gangguan ginjal. Kayak gimana sih? Gitu. Yang kedua, kita mau kenal secara menyeluruh ginjal kita seperti apa. Yang ketiga, fungsi ginjal itu kayak apa. Yang keempat, apa itu gangguan ginjal akut? Terus, apa sih penyebabnya gangguan ginjal akut itu apa aja? Kemudian terapinya apa kalau sudah gangguan ginjal? Nah, saya orangnya katanya kita harus bermurah hati ya. Jadi saya hari ini mau murah hati sedikit, saya kasih 2 bonus ya. Bonus yang pertama adalah sekilas kebenaran tentang sirup-sirup penyebab gagal ginjal akut yang tadi sudah Pak Leo singgung di depan. Dan bonus kedua adalah kita mesti tahu dong bagaimana cara supaya ginjal kita tetap sehat. Dan saya kasih bonus artinya ada prakteknya, nanti kita bisa praktekin. Dan ada fun fact teman-teman, kita kupas ya, mana yang fakta, mana yang mitos ya. Karena sampai dengan detik ini saya masih banyak mendengar mitos-mitos berterbangan soal ginjal. Oke. Nah teman-teman udah banyak banget deh lihat berita kasus gagal ginjal akut lah, inilah segala macam cuci darah dan sebagainya ya. Dan ini baru 1 hari lalu katanya GGA pada anak itu mencapai 300 sekian pasien dan ada beberapa pasien yang sampai dengan saat ini masih dirawat ya di rumah sakit. Termasuk di mitra keluarga ya, ada juga pasien gagal ginjal akut pada anak. Nah, tapi teman-teman walaupun angkanya 324 pasien gitu ya, diharapkan teman-teman tidak panik. Tapi kita walaupun tidak panik, kita harus tetap waspada ya. Nah, kemudian katanya dari sekian itu juga ada yang positif dek. Apa itu dek? Deg-degan. Nah, deg-degan itu adalah diethylene glycol ya. Ini kalau istilah-istilah yang baru beberapa belakangan ini jadi hype banget gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas di belakang. Tapi teman-teman berita baiknya adalah tidak ada penambahan kasus pada gagal ginjal akut. Nah, itu beberapa waktu yang belakangan ini. Nah, kalau kita mau ngomong soal ginjal, gangguan ginjal, maka kita harus tahu dulu ginjal itu apa. Ya, tidak kenal, tidak sayang. Ya. Ginjal kita itu bentuknya kayak kacang mede ya, teman-teman. Jadi ada ya gini, terus ada kipas-kipasnya gitu ya, ada cabang-cabangnya. Nah, ini bukan kacang mede, bukan juga pohon, bukan juga biji apa, tetapi ini adalah ginjal kita. Bentuknya seperti ini kalau dikupas. Jadi kalau ginjal dibagi 2, nah itu bentuknya kayak begitu. Jadi ada yang merah ini, teman-teman lihat ini adalah penyaringnya. Penyaringan ginjal letaknya di sini. Sudah disaring bagus, nah dia akan masuk ke dalam saluran, baru keluar sebagai kencing. Nah, letaknya di mana? Kalau kita lihat di gambar sebelahnya, itu letaknya di belakang. Jadi nggak ada ya teman-teman, aduh kok perutku sakit, jangan-jangan ginjal. Ya enggak ya, jadi di belakang. Tapi teman-teman biasanya kan suka ngomong, aduh pinggangku sakit ya dok, jangan-jangan aku kena ginjal ya. Nah ada benernya juga ya, tapi nanti kita lihat ya, apakah benar semua sakit pinggang itu asalnya dari ginjal. Nah kayak gini kan, aduh sakit pinggang. Nah teman-teman lihat dong, pinggang itu banyak ya, dari punggung sampai ke bawah gitu ya, ke arah pantat. Nah, ginjal kita itu letaknya agak ke atas.
Jadi yang sebelah kanan itu letaknya lebih bawah daripada yang kiri. Jadi kiri itu lebih ke atas. Jadi kalau pinggang kiri megangnya kayak Bapak ini nih. Nah, dia lebih ke atas. Kalau yang kanan dia lebih ke bawah karena ada liver, jadi didorong sama liver ya. Jadi tidak simetris teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman merasakan sakit pinggang yang simetris dan letaknya tidak di atas, ada kemungkinan itu bukan dari ginjal teman-teman. Oke, next. Yang ketiga, fungsi ginjalnya apa sih? Fungsi ginjal kita apa sih? Aduh, ginjal doang. Kecil ginjal itu mah, cuma ukurannya juga kecil. Cuma kalau teman-teman pegang tangan teman masing-masing, ginjal teman-teman itu sekitar 11 cm ya. Jadi kalau tangan, itu ginjal masing-masing orang agak beda ya. Jadi kalau saya nih ginjalnya, kalau saya begini, saya tekuk dikit, nah ini ukuran ginjal saya. Jadi teman-teman boleh lihat ginjal masing-masing ya, tekuk sedikit ya. Nah itu adalah ukuran ginjal teman-teman. Nah fungsinya apa? Fungsinya itu banyak teman-teman. Ginjal yang kecil itu, yang beratnya nggak seberapa dibandingkan jantung, apalagi dibandingkan liver, itu banyak fungsinya. Satu, dia mengeluarkan sisa-sisa produk dari tubuh. Kita makan apapun, minum apapun, itu ada waste produknya, ya, ada produk sampahnya, dan itu akan dibuang dari ginjal. Kedua, teman-teman, ini untuk menyeimbangkan cairan tubuh. Jadi kalau kita minum, baik itu kurang maupun lebih, nanti badan atau ginjal yang akan menyeimbangkan. Jadi kalau badan merasa, kamu ini kurang minum hari ini gitu ya. Nah, ginjal akan kirim sinyal ke otak untuk kita minum. Begitupun kalau berlebihan, mungkin kita akan ginjal akan menyeimbangkan dengan cara keluarin keringat atau keluarin dari kencing. Nah, apakah teman-teman tahu bahwa ginjal kita juga memproduksi sel darah merah? Jadi kalau ginjalnya udah terganggu, pasti sel darah merahnya turun. Pasti teman-teman mungkin merasa pusing, ya, bisa pusing, lemah, letih, lesu, gitu ya, kayak iklan apa tuh? Iklan yang produk penambah darah gitu ya. Apakah anak ibu lemah, letih, lesu? Nah, itu tanda-tanda kurang darah. Juga ginjal kita lah yang mengatur tekanan darah. Jadi bagi teman-teman yang darah tinggi, hati-hati. Berarti fungsi ginjalnya sudah tidak terlalu baik. Karena yang mengatur tekanan darah itu ginjal. Dan dia juga ikut menyaring 120-150 liter darah per hari, teman-teman. Dia juga yang mengaktifkan vitamin D untuk kesehatan tulang dan gigi dan semuanya ya. Dari kita sejak COVID ini kan akhirnya kita tahu bahwa vitamin D ini sangat penting fungsinya untuk badan. Bukan hanya untuk mengaktifkan kalsium gitu ya, tetapi juga untuk daya tahan tubuh. Gimana itu hubungannya daya tahan tubuh? Itu aduh panjang lagi ya teman-teman ya. Nah, jadi terima aja pokoknya si ginjal itu mengaktifkan vitamin D untuk kesehatan tulang, gigi, dan juga daya tahan tubuh. Nah teman-teman, kalau katanya ya kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda, berarti kalau penyakit gagal ginjal adalah keberhasilan ginjal yang tertunda. Bagaimana teman-teman? Setuju tidak? Coba teman-teman. Kalau setuju kita lanjut ya teman-teman. Oh, harus setuju ya, berarti supaya lanjut ya. Oke, setuju. Iya. Oke, ya jadi ini keberhasilan ginjal yang tertunda. Ya, keberhasilan ginjal apa fungsinya? Fungsinya tertunda gitu ya. Nah, akhirnya karena fungsinya terganggu, makanya muncullah gangguan ginjal akut. Ya. Nah, gangguan ginjal akut kalau teman-teman lihat, ya, jadi kalau ginjal normal kita kira-kira bentuknya begini deh, gitu ya, normal, bentuknya bagus, nggak ada duri-durinya, nggak ada keriput-keriputnya. Begitu si ginjal mengalami gagal ginjal akut atau gangguan ginjal akut yang belum gagal, gangguan aja, dia udah mulai keriput. Dia udah mulai menciut, dia udah mulai kasar permukaannya, ya. Apalagi kalau sudah kronis itu ginjalnya kisut, benar-benar kisut banget. Jadi kalau ukuran ginjal normal minimal 9 cm, itu dia bisa kisut sampai ke 5 cm, 4 cm begitu, ya, kisut. Nah, jadi ini perbedaannya. Nah, kalau teman-teman lihat ya, kalau misalnya tadi fungsinya ada untuk ngatur garam, untuk membuang air, berarti kalau ginjalnya tidak sehat, tadi keberhasilan yang tertunda ya, berarti badan itu akan overload cairan. Jadi orangnya akan sesek, ya paru-parunya kerendam, perutnya kerendam, itu yang disebut
paru-paru basah, oh kamu kena paru-paru basah. Nah, paru-paru basah itu tidak hanya semata wayang sakit paru-paru, tetapi bisa juga dari ginjal yang tidak bisa mengeluarkan cairan dan akhirnya paru-parunya kerendam. Terus kakinya bengkak, ya perutnya bengkak, matanya bengkak. Nah, itu bisa juga dari ginjal karena tidak bisa keluar cairan. Yang kedua tadi kan bilangnya waste removal, ya. Jadi ada pembuangan dari sampah-sampah. Berarti kalau pembuangan sampahnya tidak lancar, berarti urium itu adalah sampah yang harus dibuang. Kalau uriumnya tidak bisa dibuang dan dia akan meningkat di dalam darah, berarti kalau dia nempel di otak, orangnya akan kenapa? Orangnya akan tidak sadar. Kalau dia nempel di jantung, orangnya bisa serangan jantung. Kalau dia nempel di paru-paru misalnya, orangnya sesak juga, sama. Ya, sesaknya bukan berarti hanya cuma kelebihan cairan, tetapi urium yang kebanyakan nempel di paru-paru pun akan mengganggu fungsi paru-paru dan itu membuat si orang itu sesak. Dan kalium bisa berlebihan. Kita semua punya elektrolit dalam badan, dan salah satunya adalah kalium. Kalau kita kaliumnya rendah, kita tidak bisa bergerak, kita tidak bisa berjalan, jantung kita pun tidak bisa bekerja karena semua otot perlu kalium. Tapi kalau berlebihan pun tidak baik. Ya, berlebihan pun akan membuat si jantung bisa berhenti tiba-tiba. Ya, jadi segala sesuatu yang berlebihan dan berkekurangan tidak baik ya teman-teman ya. Nah, tadi juga sudah dikatakan bahwa ada hormon production di situ ya, ada produksi hormon, terutama hormon untuk menambah sel darah merah. Nah, kalau ginjalnya rusak berarti sel darah merah akan terganggu sehingga sel darah merah akan turun, orangnya anemia. Juga hormon yang mengatur untuk tekanan darah. Berarti orang-orang yang ada gangguan ginjal yang tadinya tidak ada darah tinggi, bisa jadi darahnya tinggi. Dan susah sekali untuk dikontrol dengan obat-obatan biasanya. Ya. Oke, tenang ya teman-teman, jangan takut. Supaya tidak takut, kita harus tahu apa aja yang bisa bikin si ginjal ini terganggu. Nah, karena kita lagi ngomongin ginjal akut, berarti penyebabnya sebenarnya banyak banget teman-teman ya, banyak banget. Yang pertama misalnya orangnya mual muntah, diare, jadi orangnya akan kekurangan cairan. Nah, kekurangan cairan itu akan tentu saja mengganggu sirkulasi ginjal. Ginjalnya bisa mengalami GGA. Atau orangnya mengalami cardiac failure, jadi ada gangguan jantung. Itu juga nanti ujung-ujungnya gangguan ginjal. Atau livernya bermasalah, itu ujung-ujungnya ginjalnya kena. Yang kedua biasanya karena pembuluh darahnya yang tersumbat. Yang ketiga biasanya karena penyakit-penyakit autoimun. Ya, yang keempat biasanya saya rangkum ya, karena obat-obatan tertentu ya, teman-teman ya, yang tentu saja toksik atau beracun untuk ginjal. Kemudian kontras ya, misalnya kita mau scan pakai kontras gitu, itu harus dipastikan dulu ginjalnya baik. Karena kalau tidak akan menyebabkan kontras induced nephropathy atau penyakit gangguan ginjal akut yang disebabkan tiba-tiba oleh kontras dari agen radiologi ya. Nah, atau bisa juga karena infeksi ya. Terus bisa juga karena batu ginjal. Ya, batu ginjalnya, kalau batunya permata sih nggak apa-apa gitu ya. Ini batu ginjal nggak kepake gitu ya, dan itu menyebabkan GGA. Atau bisa juga karena tumor. Ya, tumor ginjal ini, nah gini teman-teman, kita ini Indonesia ini ada di Beltstone. Ya, jadi Katulistiwa ini ada di Beltstone. Jadi cukup banyak orang-orang yang mengalami batu ginjal. Ya, karena kita hidup di Beltstone. Oke, slide lagi. Nah, ini teman-teman lihat dari semua ini yang paling sering mungkin saya rangkum di sini ya, biasanya karena dehidrasi, kurang minum, atau kurang darah gitu ya. Orang-orang yang kurang darah, nah itu juga bisa mengganggu ginjal. Terus inflamasi, peradangan apapun, bukan hanya sakit dari ginjal, tetapi misalnya COVID deh. COVID itu ujung-ujungnya bisa ginjal. Atau sakit infeksi apapun, misalnya demam berdarah, atau leptospira yang sekarang lagi naik daun, leptospira karena banjir. Kalau banjir, teman-teman jangan ikut nyemplung ya. Kalau apalagi kalau ada diabetes segala macam, ada luka kecil aja itu leptospira atau penyakit kencing tikus bisa masuk dan akhirnya ke ginjal, akhirnya gagal ginjal. Ini hanyalah salah satu penyakit infeksi yang bisa menyerang ginjal.
Atau vaskulitis. Vaskulitis itu adalah autoimun. Nah, autoimun mah terserah dia, ya kan? Dia mau serang ginjal, ya dia serang ginjal, dia serang jantung, dia akan serang jantung. Kemudian obat-obatan yang nefrotoksik, obat-obatan yang mengganggu fungsi ginjal. Kemudian gagal jantung, ya. Nah, oke, lanjut. Nah, terapinya apa teman-teman? Terapinya kita bagi menjadi beberapa stadium, ya. Tidak semuanya langsung, ayo laundry, ayo cuci darah. Enggak semuanya begitu. Nah, tentu saja kalau ini memang suatu gangguan ginjal akut atau GGA, kita lihat apa sih penyebabnya. Penyebabnya itulah yang kita hentikan dulu. Misalnya kayak kasus sirup, ya. Kemungkinan besar karena isi daripada sirup itu yang menyebabkan GGA. Terutama pada anak-anak, ya. Karena anak-anak ginjalnya belum sempurna. Tidak bisa menampung semua nefrotoxin agent itu, ya. Nah, kita berhentikan sirupnya. Terbukti dengan berhentikan sirup tidak ada penambahan kasus baru. Ya, tapi bukan sirupnya yang salah, ya, isinya yang salah. Kemudian pastikan semua penyebab GGA ini kita pastikan baik gitu. Jadi kalau ada volume yang kurang atau dehidrasi atau kurang darah kita tambah, ya. Kalau ada gangguan bisa infeksi kita obati infeksinya. Selama infeksinya tidak terobati, gangguan ginjal akutnya akan terus terjadi. Nah, kalau udah 1, 2, 3 dan sebagainya kita lakukan semaksimal mungkin tetap tidak bisa berjalan terus, akhirnya kita harus memikirkan yang namanya RRT. Apa nih RRT? Ini RRT ya, bukan RRC ya, teman-teman. RRT adalah renal replacement therapy atau terapi pengganti ginjal yang tadi juga kita sudah singgung di depan ya sama Pak Leo. Nah, renal replacement therapy ini ada 3 teman-teman. Yang pertama adalah yang teman-teman sering dengar, yaitu HD, hemodialisis atau cuci darah. Atau yang sering kadang-kadang saya suka ledekin pasien, bukan ledekin, maksudnya biar santai sedikit ya. Bapak laundry ya Pak, laundry dulu gitu ya, laundry ya. Habis kadang-kadang kalau cuci darah kayaknya dengarnya gimana gitu ya. Nah, sebenarnya lebih bagus lagi kalau teman-teman mengerti bahwa inilah HD. Nah, ada yang namanya HD atau yang cuci darah itu, ya. Yang kedua adalah CAPD. CAPD adalah continuous ambulatory. Jadi orang yang kena GG ini, gangguan ginjal ini, mencuci racunnya sendiri, mencuci badannya dari racun. Jadi nanti kita kirim cairan ke rumahnya, dia cuci-cuci sendiri, 4 kali ganti cairan. Ya, sama kayak kita buang air kecil gitu ya, 4 kali buang air kecil dalam sehari. Nah, ini cairan ganti 4 kali sehari. Dan yang ketiga adalah transplantasi ginjal atau cangkok ginjal. Cuma yang sulit adalah yang mereka sering bilang, dok, uang bisa dicari, tetapi donor yang susah. Ya, donor yang susah. Memang kita semua manusia bisa ada 2 ginjal dan bisa hidup dengan 1 ginjal. Ya, tetapi donor ini agak susah ya. Teman-teman tahulah kenapa ya. Nah, siapa aja yang butuh RRT ini, kita selalu singkat atau saya selalu singkat dengan AIUEO ya. A itu berarti yang punya gangguan asam basa. Sel kita akan cepat mati kalau di dalam tubuhnya adalah terlalu asam. Makanya sekarang semua berlomba-lomba pH-nya harus 8, pH harus 9 gitu. Semua harus basa. Supaya apa? Supaya selnya hidup. Ya. Nah, ini juga nanti berhubungan sama Pak Leo nih, ya. Pak Leo mungkin akan berbicara soal ini ya. Terus I-nya adalah intoksikasi, jadi keracunan ya, keracunan dari ya apapun, keracunan apapun ya, keracunan dari ya obat-obatan, keracunan dari karena infeksi dan sebagainya. U-nya adalah uremic symptom, jadi yang tadi racunnya tidak bisa keluar, dia nempel ke otak, dia bikin tidak sadar pada otak, dia nempel ke jantung, dia nempel ke pencernaan, jadinya orangnya nggak bisa makan, mual muntah terus, nggak ada nafsu makan. Terus ada electrolyte problems, ya, jadi gangguan elektrolit gitu, hipokalemi atau hiperkalemi itu kaliumnya yang tinggi tadi, dan overload ya dari cairan. Ingatnya gampang ya teman-teman ya, AIUEO ya. Oke, nah kita udah khusus yang GGA untuk gagal ginjal akut yang pada anak-anak, kita sudah mendapatkan bantuan obat juga, namanya fomepizole. Fomepizole ya, ini bukan permen ya, namanya mirip permen soalnya, fomepizole. Ini adalah obat penangkal untuk mengobati keracunan dengan ethylene glycol, EG, atau DEG.
Jadi teman-teman tahu DEG atau EG itu adalah alkohol yang beberapa farmasi agak nakal gitu ya, mencampurkan DEG EG ini pada obat-obatan yang sebenarnya kalau dulu tidak ada campuran ini, tetapi entah sekarang bahan yang dulunya itu susah dicari dan kalaupun ada mungkin harganya jadi mahal, mungkin jadi mereka mengganti dengan penggantinya ini yang sebenarnya tidak boleh ya. Nah, obat ini memiliki efektivitas cukup baik ya. Dan biasanya intoksikasi itu bisa teratasi dengan ini. Oke. Nah, teman-teman lihat ya, itu etilen glikol yang saya lingkarin. Etilen glikol. Nah, tahukah teman-teman bahwa ada yang namanya etilen glikol? Etilen glikol adalah senyawa yang paling sederhana ya, ini kimia yang paling sederhana. Itu senyawa organik yang digunakan sebagai bahan mentah, teman-teman, dalam pembuatan plastik. Fiber ya, pembuatan plastik, botol, apa semua. Pokoknya semuanya yang plastik-plastik menggunakan etilen glikol. Bayangin aja teman-teman ada bahan plastik di dalam obat. Ya. Terus bagaimana dengan DEG di etilen glikol? Ini pun sama ya, di etilen glikol adalah cairan yang nggak berwarna. Dan sebenarnya dia ya tidak berbau ya, cuma beracun. Cuma dia memang larut dalam air, rasanya manis. Udah deh, seneng ya, ada rasa manis, campurlah di sirup, sirupnya manis, enak ya. Tetapi ini berbahaya ya, dan tidak boleh sebenarnya untuk obat-obatan. Nah, ada yang namanya polyethylene glycol atau PEG. Polyethylene glycol ini adalah yang kita sebut dengan PEG. Ini udah lama banget dipakai untuk obat ya, untuk obat. Dan ini sebenarnya tidak apa-apa. PEG ini tidak menjadi masalah. Ya, karena memang untuk industri pangan, ya ada juga di produk sabun, ada di shampoo, sabun ya, dan digunakan secara luas di farmasi atau obat-obatan. Ya, jadi PEG ini tidak masalah. Yang masalah adalah EG dan DEG. Teman-teman lihat bedanya? EG itu senyawa kimia, DEG adalah senyawa kimia, sedangkan PEG adalah obat. Oke, jadi sampai di sini teman-teman udah ngerti ya kenapa ini sirup-sirupan jadi masalah ya, karena mereka mencampurkan etilen glikol dengan dietilen glikol pada obat-obatannya, bukan PEG. Kalau dia PEG itu tidak masalah. Oke. Dok, oke dok, ini Ya. ngomongin tadi sirup obat batuk ya. Coba dok dibalik dok slide sebelumnya dok. Maksudnya gini dok, ini kan ada merek-merek obat batuk yang sudah puluhan tahun ada di Indonesia kan. Tadi kan dokter Betul. dia kan bilang kan, yang PEG ini boleh, EPOK ya? PEG ya, si PEG. PEG ini boleh. Kenapa apakah merek yang sama itu, yang sebelum-sebelumnya itu dia kandungannya ada PEG-nya, terus tiba-tiba dia diganti dengan DEG atau EG? Atau gimana dok? Iya, jadi katanya sih, ini kata berita juga ya, ada di Ceritanya media gimana? massa juga. Jadi katanya si PEG ini entah bagaimana ya langka Paleo. Tiba-tiba langka. Oke. PEG ini langka dan kalaupun ada, tahu sendiri kalau barang langka harganya jadi Tinggi. mahal, jadi tinggi. Sedangkan kita masuk musim hujan di mana banyak banget nih yang batuk pilek dan sebagainya. Nah, mungkin beberapa farmasi tertentu tidak mau kehilangan kesempatan ini begitu ya. Sehingga ya udahlah PEG mahal banget, nggak nutup biaya produksi, mungkin nggak nutup, biaya jual juga nggak nutup. Akhirnya digantilah sama EG sama DEG ini. Wah, gila. Kok maksudnya gini loh, kok bisa seenak jidat gitu loh. Maksudnya ini kan ya namanya juga obat batuk ya, namanya juga obat. Obat kan pasti banyak kimia di dalamnya. Kalau ada satu senyawa atau sesuatu kimia yang dirubah, itu kan mempengaruhi semuanya dok. Ya. Artinya kan kualitasnya turun atau bahkan bisa membahayakan kan dok. Maksudnya udah kelasnya farmasi kok bisa asal ngerubah atau gimana ya? Saya kok kayak apa ya? Kayak di pasar gitu loh dok. Asal pasarnya masih lebih bagus kali. Kok ini ada tapi memang standarnya kan? Tapi memang ini kita masih teliti terus ya, kita masih selidiki juga apakah murni dari si sirup itu yang kandungannya ditemukan EG dan DEG gitu ya, atau memang ada penyebab lain.
masih terus diteliti karena kan memang tiba-tiba gitu kan surut semua gitu ya. Memang kan Iya. awalnya di India sih, awalnya di India. Oke. Nah, cuma karena di India terlalu banyak dan akhirnya peredaran juga akhirnya sampai ke Indonesia, sehingga kita yang udah terbiasa nih dengan COVID ya, wah di satu negara kena semua gitu, jadi endemis. Nah, masuk ke kita langsung Kemenkes dan semua jajarannya langsung bagus sih, langsung di stop kan semuanya kan. Dalam satu hari Ya. loh, itu sirup langsung diblok. Jadi Oke. dalam hari yang sama itu saya udah nggak bisa ngerasain sirup. Oh, nggak Ya, bisa. Sebelumnya boleh, tapi karena ada kejadian kayak begini, udah semua karena dokter ada udah nggak boleh ya. yes, karena ada kejadian di India satu yang pertama dan kedua ada baru beberapa ya artinya belum sebanyak di India kasus di Indonesia. Langsung si Kemenkes dan jajarannya, Dinkes dan sebagainya itu langsung stopin di hari yang sama. Jadi dalam hari yang sama itu kita udah nggak bisa jual sirup, kita udah nggak bisa kasih sirup. Dan Ibaratnya itu baik. Oke, jadi merek-merek yang dijual secara bebas ini dan setelah diteliti dicek ternyata ada kandungannya DEG atau EG, berarti langsung ini ya dicabut Nah, izin edar gitu ya atau betul. gimana? Yang sekarang udah ketahuan beberapa obat kan memang ada EG dan DEG-nya itu langsung dicabut. Ya, dan mereka lagi ngurus lah, itu lagi ngurus-ngurus ya sama legal dan sebagainya lah. Nah, jadi padahal kan sebenarnya kan ini kan obat batuk untuk anak-anak ya umumnya ya. Ini kan paling paling anak-anak kan lagi musim hujan kan batuk pilek, minum Mhm. minum minum minum, nggak taunya ginjalnya kena. Mhm. Kasihan loh Mhm. itu. Mhm. Eh, Iya, ya kasihan ya, memang. Mhm. ini yang lagi rame sih. Oke oke oke. Oke, Ya, jadi salah satunya lah ini ya penyebab gagal ginjal ya dok ya. Nah ya. selanjutnya dok, ini saya mau nanya dok, selain yang umum dok, ini kan paling kalau kalau ya kan kita orang masalah ginjal kan banyak ya dok ya. Yang paling banyak dok, penyebabnya apa nih? Yang paling banyak bikin ginjal tuh rusak itu karena apa dok? Misalkan karena makannya sembarangan atau mungkin suka begadang mungkin atau mungkin kurang minum atau mungkin kebanyakan konsumsi obat atau alkohol atau ngerokok atau apa sih dok biasanya? Mhm. Ya, seperti tadi ya, udah itu kan banyak banget ya penyebabnya ya. Cuma memang kalau yang paling banyak untuk gangguan ginjal akut sampai dengan detik ini itu penyebab terbanyaknya adalah infeksi. Kalau gangguan ginjal akut. Kalau Infeksi? gangguan ginjal kronis itu penyebabnya ya itu tadi 5 sekawan yang saya selalu bilang 5 sekawan. Ya itu apa? Kolesterol, asam urat, darah tinggi, gula, obesitas. Oke. Obesitas. Hati-hati dengan Oke. obesitas nih. Oke. Satu-satu dok kita bahas dok. Kolesterol dok. Kolesterol itu kan ada HDL sama LDL dan ada kolesterol total kan dok, ya kan? Jadi Yes. ada angka yang normal, ada di atas normal gitu lah. Dok. Ya, Nah itu kalau kolesterolnya tinggi, berarti itu akan mempengaruhi kualitas ginjal si orang tersebut. betul. Kalau kolesterol tinggi itu akan merusak. Jadi pembuluh darahnya inflamasi. Pembuluh darahnya mengalami peradangan. Ya, kolesterol yang tinggi tidak baik, terutama kolesterol jahat. Namanya juga kolesterol jahat gitu ya. Ya, Itu tidak baik. Dia akan membuat peradangan pada pembuluh darah. Dan kita tahu bahwa salah satu fungsi ginjal adalah menyaring. Banyak banget berapa liter darah tadi yang lewat di ginjal setiap detiknya. Nah, dia harus menyaring sebegitu banyak zat-zat yang tidak bagus untuk badan. Ya digituin terus lama-lama ya capek lah ya. sampai give up ya Give up akhirnya. ya, dijahatin terus gitu ya. Give up Iya, ya. iya betul. Oh itu kolesterol ya. Ternyata kolesterol itu tuh banyak orang kira tuh, oh kalau kolesterol tinggi tuh bisa bikin stroke gitu. Ternyata nggak cuma hanya bikin stroke aja, tapi ginjal juga kena ya. Ya, ginjal juga kena. Nah, makanya nih ginjal nih kasihan ya. Udah banyak fungsinya, tapi masih kadang-kadang orang pandang sebelah mata gitu. Lebih ke Iya. arah jantung, takutnya karena jantung, takutnya karena otak. Ya memang dua organ itu lebih penting sih memang. Ya, tetapi ginjalnya ternyata ya semua organ penting lah ya. Semua organ Betul. penting. Oke, karena hari ini kita bahas ginjal ya, berarti ginjal yang penting gitu ya. Ya, ginjal yang penting ya. Oke, tadi kolesterol, terus kalau trigliserid tinggi itu gimana dok? Kena juga ginjal? Iya, trigliserid tinggi juga kena juga ya. Tapi trigliserid ini memang eh
kadang-kadang gini sih, kadang-kadang kita juga harus bedain sih apakah ini genetik atau tidak. Kadang-kadang yang genetik itu memang lebih kuat ya, karena memang dia emang dari dulunya udah begitu. Jadi yang genetik tuh trigliserid itu kadang-kadang bisa 1000-an. Iya. Trigliserid 1000 loh Paleo. Itu gimana? Itu tinggi banget. Normalnya tuh di bawah 150, paling trigliserid kita normal berarti sih 70 gitu loh, Betul, betul. 80. Nah itu kalau sampai 1000 itu gimana? Iya tetap harus diobatin. Tapi memang kita tahu yang biasanya 1000 itu 1000-an gitu ya, maksudnya lebih kuat. Dan kalau diperiksa ginjalnya, kadang-kadang ginjalnya masih bagus. Karena Oke. dia genetik sih. Nah, Oh, cuma yang karena makanan, pola hidup dan sebagainya, itu kan memang bukan genetiknya begitu, bukan nggak biasa begitu. Dan itu inflamasinya lebih besar. Itu ginjalnya lebih banyak gangguan gitu ya kalau yang bukan genetik. oke. Jadi karena kolesterol, itu bisa jadi ginjalnya bermasalah. Karena trigliserid, terus karena tekanan darah tinggi ya dok ya? Karena asam urat, ya Oh, tekanan darah tinggi oke, kita bahas juga. tekanan darah tinggi. Kalau tekanan darah rendah nggak membuat ginjal rusak? Atau bisa Tekanan juga? darah rendah itu bisa membuat ginjal rusak juga. Makanya tadi saya bilang kan tidak boleh kekurangan, tidak boleh kelebihan. Tetapi yang tekanan darah rendah ini biasanya menyebabkan gangguan ginjal akut dulu nih. Oke, Karena kurang volumenya. oke. Nah, jadi hipertensi atau hipotensi itu bisa bikin ginjal bermasalah juga ya? Betul. Oke, terus, nah abis itu apa lagi tuh? Apa namanya tadi? Gula. Obesitas ya? Oh, Nah, sorry, diabetes. Diabetes itu, gula. oh, itu sih kayaknya sih udah tahu lah ya, ngerembet Mm-mm. kemana-mana ya. Mm-mm. Diabetes, Nomor habis satu itu memang darah tinggi sih. Penyebab ginjal kronis rusak itu nomor satu darah tinggi. Karena memang dia berhubungan langsung. Jadi si ginjal yang ngatur tensi, tapi tensi yang tinggi juga merusak si ginjal. Jadi dia pedang bermata dua. Tensi tinggi oh, merusak ginjal, tapi ginjal yang sudah rusak bikin tensi juga ikut naik gitu. Karena dia yang ngatur oh tensi. gitu. Kukira tekanan darah tinggi ya dok ya. Ini Tekan banyak nih teman-teman juga mungkin kira kalau hipertensi itu bisa hanya kenanya itu bisa ke jantung atau ke mata, saraf gitu, ke stroke gitu otak, atau ke iya. mata. Ternyata ginjal juga diserang ya, dan itu nomor satu ya. Nomor satu, karena memang ya Oh, dia yang oke. ngatur, dia pusatnya malah. Yang ngatur tekanan darah itu adalah ginjal. Bukan jantung, bukan paru-paru, bukan Ter- otak. Ternyata ginjal. Ginjal kita lah yang mengatur tekanan darah melalui hormonnya, renin, angiotensin, RAA ya. Nah itu dia yang ngatur. Jadi kalau ginjalnya sudah terganggu, itu nggak heran tekanan darahnya bisa terganggu. Entah Oke, oke. drop atau kemungkinan besar tinggi. Berarti bisa aja dong orang orang ada hipertensi nih, udah kena ginjalnya kena, stroke juga gitu, bisa dong. Oh sangat-sangat bisa. Oh, kena combo gitu ibaratnya ya. Iya, kombo-kombo banget. Combo banget ya, nggak cuma paket makanan combo ya. Oh, ternyata penyakit juga bisa ya. Wah, berarti harus jaga nih ya. Tensi kita tuh harus jaga ya. Oke, nah dok, Iya. sama obesitas dok, itu apa hubungannya dok? Nah, Paleo, kalau sel udah rusak ya, misalnya udah mulai ada gangguan gitu ya, itu udah nggak bisa balik loh. Emangnya kita punya Gimana? itu, punya apa ini? Kalau sel kita bisa regenerasinya bagus gitu ya, atau Hmm, kita nggak mati-mati begitu, iya kan? Logikanya. iya. Makanya kalau sel supaya ya jangan sampai rusak gitu, kita jaga kesehatan tuh jangan sampai sel kita rusak. Karena kalau sel rusak, itu nggak bisa balik. Kalau misalnya nih, misalnya pasien datang, dok, aduh aku udah ginjalnya stadium 3, dok bisa balik nggak ya dok? Nggak bisa. Paling ya kita pertahankan. Selama mungkin kita pertahankan. Karena kalau tidak dibantu dengan obat-obatan atau pola hidup yang diperbaiki, itu ginjal akan merosot tajam dalam waktu dekat. Udah kayak main perosotan gitu, syung ya, cepet banget. Tapi Hmm, kalau dia berobat ya, misalnya ada darah tinggi, ada kolesterol, ada gula sebagai dia berobat rutin, itu 5 sekawannya dikontrol, pola hidupnya dikontrol, ginjalnya sih memang mau begitu-begitu aja karena sel yang udah rusak nggak mungkin hidup lagi. mm-mm. Sel ginjal yang udah rusak, yang udah mati nggak mungkin hidup lagi, ya kan? Tapi sel yang masih hidup, yang masih sehat, itulah yang kita pertahankan supaya jangan ikut rusak, jangan ikut mati. Oke, oke. Begitu ya. Oke. Nah, gini dok, ini kan kita semua orang awam lah ya, anggap ya, nggak ngerti gitu ya. Taunya kita punya jantung, taunya kita punya lambung, taunya kita punya usus, punya paru-paru, punya ginjal gitu dok. Ya kita merasa sehat-sehat aja gitu ya. Itu bisa nggak dok? Orang yang merasa sehat-sehat aja, tahu-tahu ketika di check up ternyata ginjalnya akut atau kronis tanpa Iya. dia sadari.
Atau Pertanyaan bagus. memang Ya. atau memang kalau ginjal sudah bermasalah itu ada tanda-tandanya gitu dok. Ya kayak ibaratnya kayak akhir zaman gitu ada tanda-tandanya gitu. Iya, iya. Contoh aja contoh. Iya, iya. Gimana tuh dok? Nah, sayangnya adalah ginjal stadium 1 dan 2 itu tidak bergejala. Nanti stadium 3 dia baru bergejala. Jadi kalau ginjalnya masih, misalnya kita periksa tuh, kita kadang-kadang gini, kita kalau periksa tuh kan sukanya ureum kreatinin begitu ya. Iya. Sebenarnya ureum kreatinin tuh banyak dipengaruhi hal-hal. Ya misalnya kita hari itu lagi demam, kita hari itu lagi over exercise, jadi kita banyak olahraga, kecapean, banyak kerja, ya kan? Wah, ini ada paleo di sini nih, kita harus banyak kerja gitu ya, misalnya. Nah, hari itu periksa ureum kreatinin, bisa aja ureum kreatininnya jelek karena kecapean. Tapi bukan berarti itu udah gagal ginjal, enggak. Jadi kita memang harus converse lagi itu angka-angka ureum kreatinin, kita harus converse lagi ke hitungan, ada hitungannya. Ya, ada hitung-hitungannya sehingga yang laki-laki perempuan berbeda dan laki-laki usia berapa dengan perempuan usia berapa itu semua beda-beda. Kita nggak bisa pakai nilai ureum kreatinin tok. Kita harus lihat secara holistik, secara keseluruhan. Ya, ada hitungannya. Nah, secara umum hitungannya itu kita bisa lihat di ELFG, estimasi laju filtrasi glomerulus. Ya, itu atau yang kalau di lab-lab itu ELFG atau EGFR. Nah, kalau misalnya masih di atas 90 berarti itu ginjalnya oke. Ya. Walaupun tidak mutlak oke. Ada yang di atas 90 sebenarnya udah bocor, ada. Nah, makanya kita harus lihat secara holistik. Nah, yang di bawah 90 tapi masih di atas 60 angkanya, itu berarti sudah stadium 2. Dan itu tidak ada gejala paleo. Oke. Tahu-tahu kayak waktu ya? Iya. Makanya harus medical check up rutin juga, ya kan, setahun sekali lah minimal gitu. Tapi kalau ada penyakit, ada komorbid, ya setahun mungkin bisa 2 kali, 3 kali gitu. Okay. Nah, terus kalau dia di bawah 60, nah itu baru ada gejala. Gejalanya kayak gimana? Suka sakit pinggang atau gejalanya tergantung yang tadi itu. Misalnya dia udah mulai, kan salah satu fungsi ginjal adalah bikin sel darah merah. Nah, kalau ginjalnya udah terganggu, berarti sel darah merahnya turun, berarti orangnya mengalami kurang darah, anemia. Mungkin orangnya sering pusing, sering sakit kepala. Oh, ini pusing bukan karena kanker ya. Kankernya kantong kering ya, bukan ya. Ini pusing karena... Ini juga pusing juga tuh katanya juga tuh. Ya. Jadi pusing itu kayaknya nih daripada ginjal ya. Iya, nah itu pusingnya tuh ya pusing biasa sebenarnya, pusing biasa, pusing seperti orang pusing pada umumnya. Pusing, terus cepet capek, merasa cepet capek gitu ya, lemah, letih, lesu. Dikira masuk angin gitu ya. Dikira masuk angin, iya, taunya ginjal. Atau enggak energik gitu ya, taunya ginjal. Wah, ternyata sebenarnya ini ginjal ini nih kalau bermasalah, kalau sampai kita merasakan tanda-tandanya, itu berarti udah minimal stadium 3 ya dok ya? Ya. Kalau udah ada rasa berarti minimal stadium 3. Makanya teman-teman di sini ya, atau siapapun gitu ya yang nonton di Zoom ini ya, makanya gue bilang, jangan merasa sehat. Ya, kalau Anda benar-benar sehat, coba check up deh. Kalau nggak ada bintangnya, benar berarti benar sehat gitu kan. Kalau ada bintangnya, ya berarti Anda nggak benar-benar sehat. Nah itu harus secepatnya ya diberesin gitu. Iya. Ya. Dan hati-hati juga kalau labnya nggak kasih bintang bukan berarti bagus. Siapa tahu udah turun, cuma labnya memang nggak ada bintang-bintangnya. Emang nggak dikasih bintang. Oke. Nah dok, ini pertanyaan agak melenceng ya. Ngomongin virus COVID dok. Virus COVID bisa nggak? Kan yang kita tahu kan virus COVID itu kan nyerangnya paru-paru ya. Ya meskipun sekarang nih orang tuh udah nganggap enteng gitu mengenai virus COVID ya. Tapi virus COVID bisa nggak selain nyerang paru-paru dia juga nyerang ginjal? Ya. Mumpung ngomongin COVID ya. Ya di sini juga ada pasien COVID gitu ya, dan pasien COVID memang lagi naik lagi sih. Lagi naik lagi ya teman-teman. Iya dok. Iya. Lagi naik lagi. Yang kayak gitu. Naik lagi. Naik lagi.
Jadi memang prokes diketatin ya. Makanya ini sekarang saya juga udah nggak ada pasien di depan, tetap aja saya pakai masker gitu ya di dalam ruangan. Tetap prokes, tetap nomor satunya itu prokes ya. Prokesnya itu harus ketat. Kita udah ngelewatin beberapa fase COVID lah. Jadi saya rasa yang kali ini pun kita pasti bisa lewatin ya. Tapi asal prokes, jaga diri dan jaga keluarga. Ya, COVID lagi naik lagi dan memang COVID ini bisa bikin gangguan ginjal tentu saja. Gini, ada beberapa pasien ya gitu yang terus terang ya memang tidak vaksin dan memiliki komorbid itu sekarang lagi dirawat di ICU. Dan COVID yang sekarang ini entah bagaimana kita lagi liatin aja sih tren gejalanya ya. Yang selama ini saya dapati di lapangan, itu saya tidak tahu ini varian apa, tidak tahu. Tapi yang kita dapati di lapangan sekarang adalah tiba-tiba orangnya sesak. Tiba-tiba Pak Leo. Nggak ada demam, nggak ada pilek, nggak ada batuk, tiba-tiba sesak. Dan pas kita antigen positif. Pas di PCR, hari berikutnya PCR keluar positif. Jadi memang COVID. Antigennya pun antigen SARS-CoV-2 yang memang ini kan, memang positif. Dan mereka yang ada komorbid itu biasanya berat, apalagi tidak vaksin gitu ya. Tapi kalau dia tidak ada komorbid, ya oke lah, bisa terlewati lah gitu. Dok, sorry dok, ini materinya tolong di close aja dok, jadi biar mukanya lebih gede dok, kita dok berdua. Oh iya ya, sorry, oh iya ya, dari tadi ya. Oke, thank you. Nah, lanjut dok, saya mau nanya dok ya. Teman-teman kalau Anda mau nanya silakan ya, silakan di chat di Zoom ini ya. Siapa tahu Anda punya keluarga atau saudara yang ada ngalamin keluhan ya masalah ginjal, bisa tanya langsung nih ya. Biasanya kalau Anda mau konsultasi langsung gitu ya ke rumah sakit atau ke dokter gitu ya, itu biayanya sih biasa mahal ya dok ya. Itu sekali konsultasi tuh kalau ada masalah ginjal tuh bisa berapa duit sih dok kayak gitu dok? Misalkan konsultasinya ke rumah sakit, ketemu dokter internis gitu. Ya enggak lah, kalau ke dokter Lydia mah enggak lah, biasa-biasa aja. Biasa aja, iya. Ya jutaan lah, umum lah gitu. Enggak lah. Kan udah kepala dosen lagi ya. Oke dok, nah tadi kan bahas tentang vaksin ya. Nah ini agak-agak ya sekalian lah ya aku tanya. Kalau yang saya dengar, yang saya lihat, katanya vaksin untuk COVID tersebut itu katanya kan ada efek sampingnya. Nah efek sampingnya itu bisa ada pengentalan darah, terus ada bisa penyumbatan di jantung, ada juga bisa ke ginjal gitu loh. Ya pokoknya ke beberapa organ. Nah, menurut dokter itu gimana tuh yang efek samping tersebut tuh? Oke. Nah, soal vaksin juga ya saya mau lurusin juga. Gini. Vaksin ini kan tujuannya adalah preventif pencegahan ya. Dan dikeluarkan itu oleh WHO, yang mana artinya Badan Kesehatan Dunia. Di mana WHO ini tentu bukan organisasi abal-abal, tetapi dunia, mewakili dunia. Kenapa dia bisa keluarkan? Berarti dia vaksin tersebut sudah melewati berbagai penelitian kenceng banget ya. Fase 1, fase 2, fase 3, 3A, 3B, 3C, 4. 4 itu ke manusia. Dan kenapa dikeluarkan? Satu, selain melewati penelitian yang kenceng banget, yang artinya safety, yang kedua adalah dirasakan manfaatnya lebih banyak daripada kerugiannya. Tentu tidak ada barang yang sempurna 100%. Tidak ada. Ya. Tidak ada satupun item di dunia ini yang sempurna 100%. Ya. Topi gitu ya, kacamata, semua tidak ada. Organ kita pun tidak ada 100% sempurna. Tetapi vaksin ini bisa dikeluarkan, artinya dia juga punya kekurangan. Nah, kekurangannya ini dianggap tidak melebihi atau risikonya tidak melebihi daripada manfaatnya. Artinya manfaatnya jauh lebih banyak daripada risikonya. Nah memang risiko yang bisa terjadi, yang itu tadi ya, misalnya vaksin tertentu, yang nggak usah sebut merek ya, vaksin tertentu itu kalau orangnya ada komorbid, itu bisa aja misalnya dari 10 orang, 1 kena pengentalan darah ya. Tapi bukan karena si vaksinnya.
Tetapi kadang-kadang dari buffernya atau buffering vaksinnya itu bereaksi dengan basicnya orang tersebut memang sudah ada. Jadi seperti lock and key, gembok dan kunci gitu ya. Jadi si buffer ini kena sama basicnya orang ini memang sudah ada, misalnya dia kecenderungan untuk kental darah, atau orang ini basicnya sudah ada kecenderungan untuk autoimun. Jadi memang di dalam darahnya sudah ada basicnya autoimun gitu. Nah itu bisa memicu reaksi imunitas. Jadi reaksi imunitasnya yang menyebabkan organ bisa terganggu. Dan salah satu organnya adalah ginjal, salah satunya. Ya, tetapi dari sekian banyak itu yang enggak semuanya kena kan. Buktinya adalah satu dunia divaksin misalnya mewakili populasi deh. Dari 10 orang satu yang begitu. Ya, tapi ini 10 orang dikit ya. Nah, kalau 10 banding 1 ya banyak, tapi ini satu populasi gitu ya, satu populasi dunia. Jadi tetap dilakukan vaksinasi, tetap saja kita sebagai salah satu dari prokes itu adalah vaksinasi, tetap kita kumandangkan, tetap kita sarankan karena memang manfaatnya jauh lebih banyak. Bayangkan kalau seandainya orang tidak vaksin COVID, mungkin sekarang ini kita tidak ada new normal. Mungkin sekarang ini kita tidak ada yang namanya adaptasi kebiasaan baru. Mungkin sekarang ini kita udah seperti mungkin resesi dari kapan-kapan gitu ya. Iya. Ya. Mungkin sekarang ini banyak hal yang tidak bisa kita lakukan sekarang ini, gitu. Dan karena sudah begitu banyaknya orang divaksin, misalnya Indonesia deh. Indonesia itu 99,9% sudah tervaksinasi. Baik secara alamiah, yaitu kena COVID-nya gitu ya, atau secara buatan dari vaksinasi. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau vaksinasi alamiah, artinya dia mengalami COVID. Dan itu selnya rusak. Seperti yang tadi saya bilang, sel yang rusak tidak bisa balik. Dia pasti mengalami penurunan fungsi. Kalau dia masih muda, oke. Bisa dari 100% kena COVID, dia balik menjadi 98%. Orangnya biasanya kualitas hidupnya tidak terlalu terpengaruh. Ya. Tapi bayangkan orang-orang yang umurnya tidak semudah itu, sel-selnya juga tidak semudah itu, dan dia kena vaksinasi alamiah atau vaksinasi karena COVID-nya. Dia dari yang 100% selnya rusak, jadinya pas baik mungkin 50%, 60%. Dan itu yang orang bilang dengan long COVID. Aduh, nggak selesai nih, masih sesek gitu. Itu karena selnya tidak balik sempurna. Tapi bayangkan kalau misalnya dia divaksinasi buatan, ya. Dia secara preventif sudah mendapatkan vaksinasi, sudah mendapatkan perlindungan, dia tidak kena COVID. Selnya tidak rusak. Sama-sama memiliki daya tahan tubuh terhadap COVID, tetapi yang satu keburu rusak selnya, yang satu tidak rusak karena dia tervaksinasi dengan baik. Nah, kenapa kita lakukan vaksinasi? Yang bisa melakukan vaksinasi, kita tetap sarankan vaksinasi, supaya juga selain melindungi diri, selain melindungi keluarga kita, juga kita melindungi orang-orang yang tidak bisa vaksinasi. Ada orang-orang yang memang tidak bisa vaksinasi. Misalnya itu tadi, basicnya dia ada autoimun, ya. Kalau dia kena vaksin ini, mungkin dia akan terjadi reaksi imunitas sehingga dia tidak baiklah untuk dilakukan vaksinasi ini. Ya, itu kita melindungi mereka ini. Mereka populasi-populasi memang tidak bisa vaksin karena basicnya mereka ada autoimun mungkin, mereka ada kekentalan darah mungkin gitu. Dan karena orang Indonesia semuanya rata-rata, ya thank you ya, orang Indonesia baik-baik ya. 99,9% menurut data ini sudah tervaksinasi baik secara alamiah maupun secara pasif gitu ya dari vaksinasi, sehingga imunitas lingkungan terbentuk Pak Leo. Dan imunitas lingkungan ini yang melindungi kita semua daripada COVID yang sekarang ini. Oke, Dok, tahan sebentar Dok. Break sebentar ya Dok ya. So, lagi tidur enak-enak kok, tahu-tahu malam pengen kencing gitu, pengen pipis. Itu penyebab ginjal bermasalah nggak atau gimana tuh Dok? Enggak sih, tergantung juga usianya, tergantung suhunya, dingin apa enggak, tergantung banyak minum nggak pas mau tidur, ya kan? Kan namanya mau tidur kan berarti kan kita sebenarnya udah nggak terlalu banyak aktivitas ya, jadi sebenarnya badan juga udah nggak perlu cairan segitu banyak juga. Nah, suhu juga pengaruh. Udah gitu, prostat misalnya juga pengaruh. Ya kan? Banyak sih yang bisa mempengaruhi.
Jadi harus cari satu-satu lagi. Kenapa itu begitu? Mungkin dimulai dari polanya dulu, pola Oke, hidup. oke. Pola hidup ya. Dari pola Jangan hidup. pola hidup. Jangan banyak minum lah. Maksudnya coba deh jangan banyak minum dulu deh. Pas mau tidur ya cukup lah segelas, habis sikat gigi segelas gitu. Terus kencing dulu, terus tidur deh. Coba dulu begitu. Oke. Dok, jelas nggak suara saya, Dok? Jelas, jelas, jelas banget. Putus-putus. Oke, oke. Nah, ini ada yang nanya lagi, Dok. Kalau tiap malam gitu kepengen pipis 2 sampai 3 kali, lagi tidur enak-enak, toto bangun pengen pipis, itu kenapa, Dok, kayak gitu, Dok? Ini umur Kebanyakan berapa? minum kali ya. Iya, yang yang tadi saya bilang sih. Ya, coba dulu suhu juga ya. Suhu kan laki-laki perempuan untuk tidur kan beda itu. Suhu yang Iya. nyaman buat laki-laki perempuan beda. Iya. Jadi ya itu juga diatur. Nah, kalau laki-laki berapa suhunya biasanya? Kalau perempuan sih ya 24, 23 gitu ya, suhu ruangan yang nyaman ya, rata-rata. Oke. Tapi carilah suhu masing-masing beda-beda sih, cari aja yang nyamannya. Iya, oke. Nah, ada yang nanya lagi, tapi nanti ya pertanyaan-pertanyaan ini gantian ya. Nanti gantian dulu ya pertanyaan itu saya keep dulu teman-teman ya. Gantian saya ngomong nih ya sekarang ya. Tadi kan Dokter Lydia udah, sekarang gantian saya. Saya akan menjelaskan apa itu air hidrogen dan apa itu hidrogen fonten. Sebentar. Ya, Dokter Lydia bisa istirahat dulu ya, Dok. Gantian saya, Dok ya, yang ngomong ya. Sebentar, mana? Oke. Saya jelasin kurang lebih, kok gini sih? Saya jelasin nggak lama, teman-teman, kurang lebih 15 menit. Sebentar. Saya kasih lihat materinya, sebentar mana nih? Ketutup tadi. Oke, ini ya teman-teman ya. Oke, saya bahas nih teman-teman ya, mengenai namanya produk hydrogen fonten. Ini pertama dan satu-satunya di Indonesia dengan teknologi yang paling canggih. Ya, canggihnya bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia. Dengan fungsi 2 ya, yang luar biasa. Bisa minum, Anda dapat air hidrogen, dan Anda bisa inhalasi, Anda mendapatkan gas hidrogen. Nah, ini menyambung dengan tema pada hari ini. Jadi, apakah kita bisa kebantu ya ginjal kita, atau kita untuk menjaga ginjal kita dengan menggunakan hidrogen fonten? Jawabannya bisa. Nanti pun saya bantu dengan ada penelitiannya ya, teman-teman ya. Nah, kenapa air itu begitu penting? Karena 60, 70, 80% tubuh kita terdiri dari cairan. Makanya Anda perlu masukin air minum yang sehat, yang berkualitas itu ke dalam tubuh Anda. Jadi air minum yang biasanya Anda konsumsi pasti ada di antara tulisan ini ya. Nah, pastinya kalau Anda hanya minum air mineral atau air non-mineral, maka Anda harus upgrade air minum Anda menjadi air hidrogen. Karena satu-satunya jenis air dunia yang mengandung antioksidan hidrogen. Jenis air minum yang lain mengandung antioksidan. Hanya, sekali lagi ya, hanya air hidrogen, teman-teman. Nah, apa sih penting dan di dalam tubuh Anda? Bahkan ya, teman-teman ya, sampai seminar ini seminar ilmiah bahaya dehidrasi kronis dan dasar ilmiah air kaya hidrogen. Jadi ada 2 dokter yang mengulas ya atau membahas secara penelitian secara ilmiah tentang manfaat air kaya hidrogen. Bahkan ini di hadapan para dokter semua, teman-teman. Ini pada tahun 2019. Bahkan satu lagi ya, ini ada namanya Dr. Gerd Nicholson. Ini salah satu nominasi Prize Nobel. Bisa mendapatkan nominasi Prize Nobel Prize itu membahas tentang hydrogen water. Jenis air yang lain itu nggak sampai seperti ini, ya nggak apa ya, seantusias seheboh ini. Karena apa? Karena air hidrogen itu untuk kesehatan. Oke. Dan ini juga, kalau untuk merek hydrogen fonten ini udah banyak masuk ke portal berita ya, teman-teman ya, sampai ke Halodoc segala macam. Nah, antioksidan, gampangnya gini teman-teman. Ketika Anda konsumsi air hidrogen yang mengandung antioksidan, nah antioksidan itu bisa menangkal atau mencegah yang namanya radikal bebas. Nah, kalau radikal bebas banyak masuk ke dalam tubuh Anda, maka
tubuh Anda bisa rentan atau gampang terkena yang namanya masalah. Bisa masalah di otak, bisa masalah di jantung, bisa masalahnya di ginjal. Nah, ya, berhubungan dengan tema pada hari ini bisa masalah di kulit, multi organ dan segala macam. Ya, jadi antioksidan untuk menangkal yang namanya radikal bebas. Kenapa? Karena radikal bebas adalah sumber semua penyakit. Ya, ini menurut Dr. Lester Packer. Dan beliau adalah peneliti antioksidan terkemuka. Oke. Nah, kalau sampai sel Anda, jadi ini kan kayak tomat nih di atas nih. Tomat kalau lama-lama busuk ya. Nah, ini kenapa? Karena teroksidasi. Ya, teroksidasi, terjadi stres oksidatif, akhirnya rusak. Nah, kalau udah rusak susah. Nah, ini juga sama nih. Nah, ini sel kita. Sel kita itu terdiri dari puluhan triliun sel di dalam tubuh kita. Nah, ini kalau kena radikal bebas, lama-lama sel kita rusak. Nah, untuk tidak rusak, ya, atau mencegah kerusakan adalah salah satunya adalah konsumsi yang namanya antioksidan, yaitu dari air hidrogen. Nah, kalau zaman dahulu, air hidrogen itu dibilang namanya air ajaib. Zaman dahulu, Anda harus ke daerah tertentu untuk mendapatkan air ajaib tersebut, yaitu air hidrogen. Contoh kayak di Lourdes. Diteliti, ternyata air di Lourdes itu bisa menyembuhkan penyakit. Ya, waktu dicek sama dokter atau sama profesor, ternyata dia mengandung namanya hidrogen, teman-teman. Ya, air di Telakote juga sama. Air di Northern juga sama, air di Hitatenrishi di Jepang itu juga sama. Sama daerahnya berbeda, tapi memiliki kesamaan. Kesamaannya mengandung yang namanya hidrogen. Gitu. Oke. Termasuk juga air Zam-Zam yang ada di Mekah. Ya, jadi selain kepercayaan dan keyakinan, air Zam-Zam juga mampu menetralkan stres oksidatif atau radikal bebas dan menurunkan HbA1c. Nah, ini menurut Molecular Hydrogen Institute, semua air yang bisa membantu mencegah atau menyembuhkan penyakit itu memiliki kandungan yang sama, yaitu sama-sama mengandung molekul hidrogen. Ini dari institut loh, Molecular Hydrogen Institute. Ya, nah di dalamnya itu ada banyak dokter, banyak profesor seluruh dunia itu di dalam Molecular Hydrogen Institute, ya. Dan penelitiannya itu ada ribuan. Makanya menurut MHI, saya singkat ya, air hidrogen terbukti bermanfaat pada lebih dari 170 jenis penyakit pada hampir semua organ tubuh manusia, termasuk ginjal, teman-teman ya. Jadi kalau Anda mau sehat ginjal Anda harus konsumsi yang namanya hidrogen. Ditunjang lebih dari ribuan penelitian. Gitu. Jadi bukan hanya ribuan testimoni, tapi ribuan penelitian, teman-teman. Oke, nah ini. Ini saya singkat. Nah ini ya contoh ya, Dr. Sanetaka mengatakan apa? Beberapa air alami seperti Hita, Nordenau, Tlakote diketahui menghilangkan banyak penyakit. Kami berhasil mendeteksi adanya hidrogen aktif yang dapat menetralisir radikal bebas. Ini Dr. Sanetaka, beliau ini adalah profesor ya bidang teknologi regulasi sel. Nah, selanjutnya Dr. Kim Yung Hui, ilmuwan dan peneliti selama 35 tahun, mengatakan apa? Air di Lourdes memiliki kandungan hidrogen aktif yang sangat tinggi dibandingkan dengan air biasa, sehingga air ini dapat memperbaiki kerusakan sel yang disebabkan oleh radikal bebas. Jadi gini, teman-teman ya, tubuh kita dari ujung kaki sampai ujung kepala itu semuanya sel. Mata ada sel, kulit ada sel, jantung ada sel, ya paru-paru juga ada sel. Nah, sel-sel Anda ini kalau mau sehat Anda harus jaga. Jadi dia terus namanya sel. Nah, kalau sampai sudah rusak biasanya agak telat gitu, teman-teman. Makanya cara yang paling baik, yang paling benar adalah cara untuk kita sehat, menjaga kesehatan adalah di saat kita lagi sehat. Jangan tunggu sakit baru cari kesehatan. Gitu. Jadi bicara kesehatan itu kita bicara namanya investasi. Ya, jadi nggak cuma investasi properti, investasi apalagi tuh emas gitu loh, atau deposito atau segala macam. Nggak cuma hanya itu, tapi kesehatan itu juga investasi. Anda bisa sehat sampai sekarang itu karena Anda investasi 5 tahun lalu, ya. Umur 60, umur 70, 80, bahkan 90 dan masih sehat itu karena Anda investasi dari tahun-tahun sebelumnya. Investasi kesehatan, teman. Nggak ada orang yang diem-diem tuh tahu-tahu sehat terus, nggak mungkin. Ya, apalagi tahu sendiri ya, makanan dan minuman kita sekarang ini di zaman modern ini banyak kimianya gitu. Ya, lanjut. Nah, ini dari Hiromisinya ya, air Indonesia. Dia bilang apa? Air minum terbaik. Selanjutnya, Dr. Sege Okta, ini profesor juga. Setelah sekian lama meneliti antioksidan yang ideal tanpa efek samping, saya akhirnya menemukan hidrogen. Ini video ya bahwa kandung antioksidan ada penelitiannya. Air hidrogen bagus buat tulang ada penelitiannya. Air hidrogen
bagus untuk otak, ada penelitiannya. Air hidrogen bagus untuk orang yang ada cancer atau untuk mencegah cancer. Nah, ini juga ada penelitiannya ya. Oke, bagus buat mata, ada penelitiannya. Terus ini buat bakteri usus. Oke, saya singkat ya nah ini bagus juga buat jantung dan ada penelitian. Ini penelitian semua ya teman-teman ya. Dan air hidrogen, air dan gas hidrogen itu sudah sampai penelitiannya tahap ke manusia. Biasanya penelitian itu kan ke binatang, ini sudah sampai manusia. Oke. Untuk orang yang ada masalah pasca shock, jantung, stroke, ini juga sangat bagus. Ya. Terus, nah ini buat ginjal. Jadi kalau Anda mau jaga kesehatan ginjal Anda, karena kita nggak tahu kan, tadi kata dokter Lydia, kalau ginjal kita bermasalah, kita tahu-tahu kita ada gejala, tahu-tahu udah stadium 3. Ya, amit-amit ya, pasti semuanya maunya ginjalnya sehat semua gitu ya. Karena kalau udah sampai cuci darah, repot. Sekali cuci itu mungkin waktunya berjam-jam ya, 3-5 jam tuh, dari kata Sando. Nah, makanya kalau Anda mau jaga kesehatan ginjal Anda, salah satu solusinya adalah Anda ganti air minum biasa Anda ke air hidrogen dari hydrogen fountain ya. Nah, ini ada penelitiannya. Nah, ini buat liver juga. Jadi sifatnya holistik sih, teman-teman ya. Kalau Anda konsumsi air atau gas hidrogen dari hydrogen fountain. Jadi bukan hanya untuk ginjal, bisa untuk jantung, otak, liver dan segala macam. Sampai ke kulit, sampai untuk anti aging gitu. Oke, ini saya singkat aja. Oke, penelitian sangat banyak ya teman-teman ya. Oke, nah ini ya produk hydrogen fountain. Ini hydrogen fountain, ini made in Korea, garansinya 18 bulan alias 1,5 tahun. Dan ini sertifikatnya internasional, ada FDA, NSF, KTR, dan segala macam gitu ya. Sebenarnya kalau di Indonesia hitungannya masih baru. Banyak orang belum tahu tentang manfaat air dan gas hidrogen. Tapi kalau di Jepang dan di Korea, ini ya, Depkes Jepang dan Korea itu sudah mensosialisasikan, sudah mensahkan lah masuk untuk hidrogen. Kalau di Jepang itu ada tradisi bahkan ya, mandi dan minum air hidrogen. Itu namanya Shinoru namanya. Yaitu Jepang sejak tahun 1966, kalau Korea sejak tahun 1978. Jadi mereka udah puluhan tahun. Jadi kalau Anda nanti nih holiday ya, ke Korea atau ke Jepang, Anda masuk ke supermarketnya atau minimarketnya deh. Itu banyak minimarket atau supermarket itu menjual air hidrogen dalam bentuk saset atau bentuk kaleng di sana. Tapi memang mahal sih, satu kaleng atau satu saset itu harganya sekitar 50.000 per saset atau per kaleng. Sekali minum. Nah, lebih baik Anda beli dong. Beli ini aja simple. Anda beli mesinnya. Ya, harga 4,1, garansi 18 tahun, 18 bulan, 18 tahun lagi ya. 18 bulan, made in Korea. Sertifikat internasional, teman-teman ya. Nah, itu ya penjelasannya. Nah, ini. Kalau kita bicara antioksidan ya, Anda konsumsi hydrogen fountain 4 botol aja sehari. Itu antioksidannya, kemampuan antioksidannya, itu setara dengan 1032 apel, dan 1512 pisang, 76 wortel, dan 90 brokoli, dan 7,4 labu. Jadi setara dengan ribuan buah-buahan. Itu. Jadi ketika Anda konsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, Anda konsumsi hydrogen fountain, itu antioksidannya banyak sekali. Nah, kalau antioksidan Anda banyak daripada radikal bebas, maka Anda tuh lebih gampang sehatnya. Ya, bukan lebih gampang sakit, lebih gampang sehat, teman-teman. Oke. Nah, ini ya. Ini saya singkat. Nah, kenapa begitu luar biasa hidrogen? Karena dia molekulnya sangat kecil. Ya, saking kecilnya, dia itu bisa masuk sampai ke inti sel. Nah, saya baca ini ya. Karena memiliki berat molekul yang kecil, unsurnya paling ringan dalam semesta, molekul hidrogen dapat dengan mudah dan segera menembus membran sel, mitokondria, dan inti sel. Ketiganya merupakan target yang menjadi sasaran dari radikal bebas dalam merusak tubuh kita yang sulit dicapai oleh antioksidan lain. Jadi dia bisa masuk sampai ke inti sel. Nah, inti sel ini yang banyak virus, bakteri, atau pokoknya yang banyak diincar gitu. Ya. Nah, hidrogen, molekul hidrogen bisa masuk ke dalam dan dia bisa melindungi dan dia bisa beresin. Nah, ya ini ukurannya ya dibandingkan vitamin C, E, dan Q10. Nah, gitu ya. Ya, kalau dibandingkan dengan glutathione, vitamin E, katekin, sama vitamin C, coenzim Q10, nah ini hidrogen kecil ya, unyu-unyu, imut-imut gitu teman-teman. Ya, kecil banget. Saking kecilnya dia gampang meresap ke dalam tubuh kita. Oke, kita lihat ya, ini diukur nih. Nah, kalau diukur dengan alat namanya hydrogen meter, ini dari Jepang, ini kalau beli harganya $1.000, alat ukurnya hydrogen meter, itu kadar hidrogen dari hydrogen fountain itu bisa mencapai 1.500 ppb. ppb itu kepanjangannya part per billion. Nah, ini kalau pakai alat ukur dari Korea, kita lihat, dengan dua alat ukur yang berbeda, yang satu dari Jepang, yang satu dari Korea, ini hasilnya sama, bisa mencapai sampai atau hingga
1500 ppb gitu ya. Nah, gitu. Oke. Anda tinggal masukin aja hydrogen fonten pakai merek Aqua, pakai pakai merek Le Mineral, pakai merek Pristine, macam-macam. Yang penting saranku adalah masukin ke hydrogen fonten pakai air mineral aja. Jangan air yang non mineral. Nah, ini juga sama. Ini kita menggunakan namanya live blood analysis. Jadi sebelum si siapa ya, sebelum si klien lah ya kita bilang ya, sebelum si klien ini konsumsi hydrogen fonten, ini sel darahnya nempel-nempel, lengket-lengket. Ini nggak bagus, ini nggak sehat. Ya kalau dibiarkan ini terus terjadi, kalau kolesterolnya meningkat, trigliseridnya jelek, pokoknya semua nggak bagus. 5 sekawan kata dokter itu jelek semua lah. Ini kita ngambilnya dari sel darah ya, ngambil darah. Nah, setelah si klien ini konsumsi 2 botol hydrogen fonten, ya, geleg minum, geleg lagi minum, habis itu diamkan selama 15 sampai 20 menit, hasilnya seperti ini. Sel darahnya bulat-bulat kayak onde-onde. Ini adalah sel darah yang sehat, teman-teman. Nah, hari Minggu tanggal 13 ya. 13 November hari Minggu ini saya mengadakan live blood analysis itu di Medan ya, nanti ada jadwalnya. Oke, nah ini juga banyak tuh kayak gini. Nah, ini kalau cek pakai live blood analysis, ini tuh kayak ada pedang kristal nih. Ini sebenarnya bukan pedang kristal, bukan dapat hadiah ya, tapi dapat penyakit. Ini kolesterolnya tinggi, teman-teman. Gitu ya. Nah, akhirnya ketika konsumsi hydrogen fonten 2 botol aja, dalam waktu singkat sel darahnya langsung berubah, jadi lebih sehat. Gitu ya. Oke, nah itu bicara tentang minumnya ya, air hidrogen. Kalau inhalasinya 10 menit ini luar biasa ya. Inhalasi 10 menit itu setara dengan Anda minum air hidrogen sebanyak 5 liter. Makanya inhalasi itu lebih efektif gitu ya. Nah, ini saya singkat aja, ini untuk COVID ya. Jadi satu-satunya air minum dan gas hidrogen inilah satu-satunya air minum ya yang bisa bantu cegah atau pemulihan untuk orang yang kena COVID atau pencegahan COVID. Oke, itu hanya air hidrogen. Ya, penelitiannya banyak banget, teman-teman. Ya. Ini saya singkat aja. Oke, sampai mana nih? Oke, banyak banget data-datanya ya. Jadi kalau Anda mau beli yang merek lain ya, dari Jepang atau dari Korea, ini harganya segini nih, teman-teman. Yang 23 juta, ada yang 25 juta, ada yang 12 juta, ada yang 44 juta. Bahkan ada yang ini mereknya Torasano, ini produksinya di pabrik Fonten, ya, tapi dia jualnya di Jepang, ini harganya 16 juta, teman-teman ya. Nah, Anda tinggal pilih, lebih murah mana? Merek Torasano atau Hydrogen Fonten? Udah pasti ya Hydrogen Fonten ya. Ini bikinnya di pabrik Fonten ya, tapi jualnya di Jepang, nggak boleh di Indonesia. Tapi percuma juga kalau jual di Indonesia nggak laku, karena Hydrogen Fonten kita lebih murah, lebih terjangkau. Nah, ini ada yang namanya Ultra H2, ini juga bikinnya di pabrik Fonten, tapi jualnya di Filipina, dia jualnya seharga 10 juta, gitu teman-teman ya. Oke, sebentar, ada materi lagi, singkat lagi, sebentar lagi. Mana nih ya? Oke, nah ini terakhir ya teman-teman ya dari saya. Nah ini beberapa penelitiannya lagi ya, saya tambahkan lagi ya. Untuk lebih meyakinkan Anda gitu ya, beberapa penelitian menyatakan air hidrogen bermanfaat membantu menjaga kesehatan organ jantung. Iya, ini ya. Bukan jantung nih, salah tulis nih, ginjal ya. Ini harus diralat nih ya. Ginjal ya, tulisannya bukan jantung. Nah, ini ginjal ya, teman-teman. Tadi udah jelaskan. Nah, beberapa penelitian yang dilakukan menunjukkan hidrogen memiliki efek terapeutik pada penyakit ginjal seperti batu ginjal, fibrosis ginjal, dan nefrotoksitas yang diinduksi obat ya. Konsumsi air hidrogen merupakan strategi yang menjanjikan untuk membantu meringankan cedera ginjal sebagai terapi untuk antihipertensi. Ya, mengkonsumsi air hidrogen membantu mengatasi stres oksidatif selama hemodialisis, terapi cuci darah bagi pengidap gangguan ginjal. Gitu, teman-teman ya. Jadi hari ini Anda sudah mendapatkan edukasi dari Dokter Lydia mengenai ginjal itu apa, penyebab ginjal itu apa, gimana cara sehat, menyehatkan ginjal dan segala macam. Dan saya sudah menjelaskan hidrogen, gas hidrogen, dan hydrogen fonten. Oke. Ayo dok, sekarang kita mulai lagi dok ya. Sekarang saya mau tanya nih dok. Sebentar lagi kita masih ada waktu kurang lebih sekitar ya sebentar 3 menit lagi lah. 5 menit lagi lah dok ya. Oke, saya mau lihat dulu ya, saya pengen mau nanya lagi ya. Nah dok, ada yang mau nanya nih dok.
mau tanya, ada teman yang bilang kalau minum vitamin C pada malam hari bisa menyebabkan ginjal rusak. Apakah benar, Dok? Hmm. Ya, nggak segampang itu sih. Memang vitamin C itu kan vitamin yang larut dalam air ya. Seperti yang tadi saya bilang, semua yang berkekurangan maupun yang berkelebihan pasti ada side effect-nya ya, ada efek sampingnya. Jadi kalau memang tubuh merasa tidak perlu vitamin C dan diminum pada malam hari di mana sudah tidak perlu aktivitas misalnya ya, ya ginjal akan bekerja di saat dia harusnya istirahat gitu ya. Wah ini kok vitamin C-nya ada nih, ini kan kelebihan buat tubuh, nggak guna gitu ya. Nah, dia akan menyaring, dia akan filtrate dan dia akan buang gitu. Dia akan larutkan dalam air dan dibuang. Gitu aja sih. Tapi kalau seandainya badan butuh, misalnya memang lagi sakit orangnya, lagi nggak enak badan, gitu ya. Terus akhirnya malam-malam minum vitamin C, ya nggak apa-apa juga. Karena ya kita tahu vitamin C adalah salah satu antioksidan dan itu akan memperbaiki sel-sel yang rusak pada saat kita tidur. Memang waktunya untuk repairing ya, waktunya untuk fixing semua. Nah, vitamin C ini malah membantu gitu. Jadi ya tergantung kasus demi kasus. Oke. Itu ya teman-teman ya. Oke, ada nanya nih. Malam dok, kalau anak 4 tahun tapi buang air kecilnya sering dan banyak, apakah bahaya dok? Anak 4 tahun buang air kecil sering dan banyak. Sesering apa, sebanyak apa? Nah itu. Karena ya ini subjektif soalnya. Karena kita punya cut off point ya. Jadi ada yang namanya objektif. Objektif ya kalau memang pada dewasa itu biasanya kita katakan banyak kalau dia buang air kecil 3 liter lebih. Tapi pada anak-anak memang kan kita tahu bahwa anak-anak itu komponen airnya jauh lebih banyak daripada kita yang dewasa. Nah makanya sebanyak apa dulu? Sebanyak apa, sesering apa? Nah, ini Oke. mesti diukur. Nah tapi gini dok, kan kalau kita banyak minum ya, mau anak kecil mau dewasa, pasti banyak keluar juga dong dok, ya kan? Betul, Ya banyak kan? minum banyak keluar. Kecuali ya lagi panas gitu Normal ya. kan? Ya, betul. Iya, iya, iya. Makanya benar, subjektif sih, harus harus detail. Kencingnya tuh, maksudnya buang air kecilnya tuh anak 4 tahun ini berapa banyak, berapa kali gitu sehari. Terus minumnya berapa banyak. Oke, nah ada lagi nanya nih lanjut. Mau tanya untuk pemakaian Hadogen Fonten untuk papa yang sudah 30% fungsi ginjal. Ada dia karena ada diabetes, ada hepatitis, dan ada apa nih? Ankylosing spondylitis. Baiknya berapa kali dan seperti apa? Nah ini mau saya jawab dulu atau dokter dulu ya? Dokter aja dulu deh. Silakan. Paleo aja dulu. Oh, Kan saya dulu. nanyanya, Oke. iya kan nanyanya Sebenarnya Hydrogen gini ya. Fonten. Ya. Iya. Hmm. Oke. Nah, kalau sebenarnya gini, kalau untuk pemakaian Hadogen Fonten itu harus di-compare sama air biasa. Maksudnya gini, kan kita tahu sendiri ya, air biasa itu kan hanya untuk pelap dahaga ya. Nah, sedangkan kalau Anda minumnya air hidrogen dari hydrogen fonten, selain pelapas dahaga, air tersebut itu juga punya banyak manfaat. Salah satunya adalah mengandung yang namanya antioksidan. Sebenarnya nggak cuma antioksidan sih, ada juga anti-inflamasi, ada juga anti-apoptosis. Intinya semuanya bagus untuk mencegah, membantu mencegah dan memulihkan 170 jenis penyakit. Nah, jadi kalau orang tua papa yang ada yang fungsi ginjalnya sudah 30% karena memang ada diabetes dan penyakit lainnya, itu sebenarnya kalau minum air biasa ya nggak ada manfaatnya. Justru memang harus konsumsi yang namanya hydrogen fonten gitu. Karena selain Sando ya, yang tadi testimoni ya, sebenarnya banyak loh yang mereka testimoni ya memang ada masalah ginjal, bahkan ada masalah diabetes, itu gula darahnya yang dia udah konsumsi berapa banyak obat, jenis obat, itu akhirnya dia konsumsi jenis obat itu makin berkurang gitu. Nah, ini saran dari saya ya buat Ibu Fatia, buat papanya, kalau memang ada diabetes, kan sebenarnya kan masalah utamanya kan dari diabetesnya nih. Ya, ada diabetes, ada hepatitis ya. Saranku hydrogen fonten itu minum dan inhalasi. Itu yang pertama. Yang kedua saranku untuk suplemen, coba deh konsumsi yang namanya CG. Karena CG itu bagus sekali ya untuk ada yang masalah diabetes gitu. Ya, tapi saranku karena ini pasti pasti ada konsumsi obat dokter kan. Nah, coba konsultasi ke dokter, bawa CG-nya dan itu kalau memang dikonsumsi itu kasih jarak ya, jangan habis minum obat langsung minum CG atau habis minum CG langsung minum obat, jangan, itu harus dikasih jarak
gitu. Itu udah banyak testimoni, banyak sekali teman-teman ya. Atau di sini teman-teman bisa bantu jawab nggak si Ibu Fatihah ini? Jadi selain saya, teman-teman bisa bantu nggak? Misalkan mungkin teman-teman di sini ada testimoni atau ada saudaranya, keluarganya yang mengalami hal yang sama, tolong bantu jawab deh teman-teman. Oke. Ya. Nah, kalau untuk konsumsinya hydrogen content, ya, kalau buat pencegahan, ya sebenarnya buat pencegahan sama buat pemulihan, kalau minum airnya itu kurang lebih 2 liter atau kurang lebih 4 botol. Ya. Tapi kalau anak-anak kan nggak perlu sampai 4 botol ya, disesuaikan dengan berat badan. Gitu. Oke, cari Google dah. Berat badannya sekian, harus minumnya air berapa sekian liter, berapa banyak gitu, atau berapa mililiter. Nah, itu ada ukurannya, kurang lebih aja. Nah, kalau inhalasi, saranku inhalasi dari hydrogen content itu minimal 1 jam, teman-teman. Buat pencegahan sekaligus buat pemulihan. Minimal 1 jam. Ya, boleh 1 jam itu dipecah. Pagi setengah jam, malam setengah jam, atau dipecah jadi 4. Pagi 15 menit misalkan, siang 15 menit. Terus apalagi sekali-sekali. Ya pokoknya dipecah-pecah boleh. Ya, tapi minimal 1 jam. Itu ya. Ada yang mau tambahin, Dok? Ya, ya. Kalau tadi pertanyaannya seperti itu ya, saya cuma tambahin memang kalau gimana, banyak pertanyaan ya, misalnya hidrogen ini bermanfaat nggak begitu ya? Ya, hidrogen itu tidak beracun ya, itu non toksik ya, itu bisa dikatakan memang non toksik. Jadi memang kalau untuk adjuvant terapi atau terapi adjuvan ya, terapi yang karena gini, misalnya kayak tadi Bu Fatima kan Babe sakit ginjal yang disebabkan oleh diabetes, ya kan, juga ada hal-hal lainnya yang tentunya tadi kita sudah bahas, itu semua bisa merusak organ-organ termasuk salah satunya saja misalnya ginjal. Nah, memang kita semua kan memang butuh air ya, kita semua butuh air. Nah, misalnya Bu Fatima air dengan air hidrogen, nah ini kan sama-sama air ya, hidrogen pun kandungannya air. Nah, tambahannya adalah hidrogen ini tidak beracun ya, non toksik. Dan kalau tadi Pak Leo mungkin udah mengatakan, udah memaparkan beberapa penelitian-penelitian yang mendukung manfaat daripada hidrogen. Ya kalau Bu Fatima tadi tanya Pak Leo bagaimana, ya mungkin bisa juga dicoba sebagai pengganti air gitu ya. Karena memang non toksik dan beberapa penelitian mengatakan beberapa manfaat juga. Artinya kita sama-sama minum air gitu. Tapi ini mungkin sebagai adjuvan terapi adjuvan. Tetap obat-obatan yang untuk mengontrol diabetes, obat-obatan yang untuk mengontrol autoimun itu tetap dikonsumsi sesuai dengan anjuran dokter yang biasanya Ibu Fatima bawa Bapak kontrol gitu. Iya, oke. Thank you, Dok. Lanjut ya. Dari Alika, apa karena inhalasi bisa ngaruh juga nggak sih, Pak Leo? Ini nanyanya apa? Ya, nanyanya Pak Alika, tolong mau nanyanya apa? Tolong diperjelas ya. Terus lanjut lagi. Apakah berbahaya bagi ginjal jika tiap hari anak balita diberi vitamin seperti apa tuh, Zamel dan lain-lain? Nah, itu gimana, Dok? Zamel apaan sih Zamel? Merek. Saya nggak tahu Zamel. Tunggu ya, kita tunggu, saya lihat dulu deh, coba ya, coba Zamel. Tiap hari anak balita diberi vitamin. Ya, Zamel kalau itu kelebihan suplemen sih. makanan ya. Tunggu, saya lihat dulu di MIMS ya. MIMS itu buku kedokteran untuk obat ya. Coba. Zamel itu kayaknya isinya vitamin A gitu-gitu ya, vitamin B. Nah, kalau di sini bilangnya begitu sih. Ya, vitamin-vitamin ya. Seperti yang saya bilang tadi, Bapak Ibu, segala sesuatu harus cukup ya, tidak boleh kurang, tidak boleh kelebihan. Bapak Ibu yang tahu anak Bapak Ibu makanannya seperti apa sehari-hari, pola makannya seperti apa, minumnya seperti apa. Dan vitamin-vitamin ini seperti namanya, yaitu suplemen atau mensuplementasi, menggantikan atau menambahkan. Jadi kalau Bapak Ibu merasa anak-anak Bapak Ibu tidak makan dan minum sesuai dengan kebutuhan dia yang seharusnya, Bapak Ibu boleh tambahkan suplemen apapun. Ya kalau misalnya memang anak Ibu nggak suka sayur misalnya, kita tahu bahwa fitonutriennya mungkin kurang.
Nah, kita bisa menambahkan suplemen-suplemen yang mengandung fitonutrien misalnya. Ya kan? Atau kita misalnya kayak sayur-sayurannya kurang, itu kita tahu sayur-sayuran itu banyak mengandung vitamin B kompleks, ya kan, vitamin C mungkin, buah-buahan juga. Bapak Ibu bisa menambahkan vitamin B dan C. Nah, seperti Zamel ini misalnya, itu ada vitamin A, ada vitamin B. Ya, jadi Bapak Ibu nilai dulu anak Bapak Ibu bagaimana pola makan sehari-harinya, minumnya juga bagaimana. Kalau dirasakan kurang, apalagi sudah mulai sekarang kita banyak ini terkonsentrasi dengan stunting ya, karena kita hidup di perkotaan tetapi kok banyak anak-anak yang malnutrisi begitu. Jadi boleh untuk suplementasi kalau memang mengarah ke gejala-gejala seperti itu. Ya silahkan. Oke, thank you dok. Nah lanjut lagi si Lena nih. Malam dok. Dok, normal nggak sih kalau habis minum terus nggak butuh waktu lama untuk buang air kecil? Masih normal nggak dok kayak gitu? Normal. Tadi kan di slide ada ya, berapa detik sekali itu 150 sampai itu melewati ginjal. 150 liter darah dalam beberapa detik itu, beberapa menit itu melewati ginjal. Jadi ya normal kalau minumnya banyak, ya badan merasa, apalagi lagi dingin gitu ya, misalnya lagi di AC gitu atau di udara dingin, itu keluarinnya dari mana? Nggak ada keringat, nggak ada apa ya. Kalau daripada overload, nah pasti ginjal akan suruh buang gitu. Normal ya, berarti jadinya jawabannya gini loh, kalau habis minum terus buang air kecil ya normal. Yang nggak normal itu habis minum buang air besar, itu nggak normal dok ya? itu bisa juga sih, bisa juga normal itu. Oh, gitu karena ya. memang ototnya samaan ya, jadi kadang kita bisa kencing dan BAB dalam waktu bersamaan, itu oke. Oh gitu ya, tapi kan cuma minum doang nggak makan tapi BAB gitu terus. Iya, kadang-kadang terangsang juga sih untuk BAB kan dengan masuknya cairan. Oke, lanjut dok ya. Ini udah waktunya udah mau habis nih. Oke, saya Effendi Nasution Ciputa Tangsel. Wih, lengkap nih. Pemakan protein tanpa karbo kecuali buah alpukat 1 biji sehari. Apakah merusak ginjal? Apa gimana? Pemakan? Dia konsumsi protein, tapi dia nggak konsumsi karbo. Ya protein aja kecuali alpukat 1 biji sehari. Kenapa Pak? Bapak lagi diet ketok. Hati-hati. Diet keto itu bagus, tapi tidak boleh berkepanjangan ya. Misalnya diet keto tujuannya apa sih? Mau ngapain diet keto? Kita mau diet sesuatu, kita kan harus punya tujuan ya. Semua itu harus ada goal. Ya, tujuannya apa? Kalau misalnya mau turun berat badan, oke, turun berat badan, tapi turun berat badan juga ada batas waktunya loh. Misalnya 1 bulan itu tidak boleh lebih dari 4 kilo untuk turun berat badan. Dan memang untuk secepat itu kita biasanya memakai diet keto. Tapi diet keto ini tidak boleh berkepanjangan karena akan membebankan ginjal. Kalau intermittent fasting gimana dok? Boleh-boleh aja, makanya semua harus sesuai dengan target time-nya. Intermittent fasting oke-oke aja, tapi semua, makanya saya bilang semua itu pasti ada kekurangan kelebihan. Iya. Nanti kita bahas ya dok ya mengenai diet yang edisi lain. Edisi lain, dengan tema yang lain. Ini menarik loh. Dan hari ini tadi ya dok ya, jumlah partisipan di Zoom ini baru di Zoom ya, belum di IG, belum di Facebook ya, belum di TikTok juga, rame dok, ya, viral dok. Gitu. Ini tuh tema hari ini tuh akhirnya di Zoom ini LWG ini jadi tadi hampir di atas 120-an partisipan dok, gitu ya. Baru di Zoom ya, baru di Zoom. Baru di Zoom, belum yang lain ya. Oh ya, tambahan ya, ini ada tambahan, thank you. Jadi jumlah air minum itu yang tadi ya ada nanya ya. Kalau memang sudah ada masalah udah masalah di ginjal, organ ginjal, berarti sebenarnya jumlah kita minum air itu memang harus konsultasi ke dokter ya, karena kan itu ada ya itu karena udah ada masalah kan. Yes, betul, ya setuju. Ya secara umum kalau kita nggak ada apa-apa untuk maintenance itu biasanya kita berat badan dikalikan 30. Ya 25 untuk wanita, 30 untuk laki-laki, ya rata-rata lah 30. Contoh dok, misalkan berat badan laki-laki misalkan berat badan 60 kilo, berarti dikali 3. Ya kali 30, 1800 cc minimal. Itu untuk maintenance ya. Tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya orang lagi dehidrasi atau lagi ada infeksi, ada demam segala macam, itu bisa lebih banyak dari itu. Ada penambahannya lagi. Setiap 1 derajat kenaikan suhu itu kita harus hitung. Nah, untuk orang-orang yang terrestriksi seperti Sando misalnya pasien ginjal atau pasien-pasien yang
jantung gitu ya, itu ada lagi restriksinya sesuai dengan kondisi masing-masing. Oke, thank you, Dok. Nah, ini ada tanya lagi. Bu, malam mau tanya, apakah ginjal bengkak bisa sembuh sendiri? Berarti kalau ginjal bengkak itu terjadi inflamasi ya? Ginjal bengkaknya kenapa dulu? Ginjal bengkaknya karena inflamasi, infeksi, atau ginjal bengkaknya karena batu misalnya. Ya. Itu kalau minum alkohol ya, Dok, ya, itu selain pengaruh ke lever juga pengaruh ke satu ginjal badan. ya? Satu badan ya. Oke. Satu badan. Oke, jadi nggak boleh minum gitu ya, Dok ya? Karena itu akumulasi. Alkohol itu tidak pernah bisa itu karena dia larut dalam lemak. Dan lemak itu tahu sendiri, larut dalam lemak itu akumulasi. Kalau lemak bisa gampang dipecah, tidak ada masalah obesitas di dunia ini, benar? Benar sih. Lemak itu susah. Otot justru ya, untuk membangun otot itu lebih susah. Ya, alkohol larut dalam lemak, jadi ya jangan konsumsi alkohol karena itu akan terus terakumulasi. Oke. Mau nanya, Dok, info soal dunia perdietan untuk kesehatan. Ya, itu tetap tema berikutnya gitu ya. Nanti ya. Oh, karena ada batu, Dok, tadi katanya. Jadi ginjalnya bengkak karena ada batu. Ya, batunya ambil lah, jual ya, batu akik batu ini. Batunya ambil. Itu kalau diambil berarti apa? Operasi dong? Iya, operasi kan banyak macam. Ada yang tembak, ada yang laser, banyak macam. Oke. Wah, luar biasa, Dok. Hari ini kita, termasuk saya ya, mendapatkan edukasi mengenai ginjal, Dok. Ya, jadi saya jadi lebih aware, jadi lebih lebih jaga itu ya, ginjal kita harus sehat gimana. Karena di usia berapa sih, Dok, ginjal tuh mulai menurun gitu, Dok? 30 tahun ke atas. 30 tahun ke atas udah mulai menurun. Yes. Oke. Ya. Udah mulai menurun ya, 30 tahun ke atas. Saya usia 40 ya. Untung saya konsumsi hydrogen fonten sama produk LWG. Jaga ya. Oke, thank you Dr. Lydia. Nanti kita ketemu di Zoom dengan tema yang lebih seru lagi ya, Dok ya. Dan thank you juga untuk Ando yang testimoni, dan juga untuk teman-teman semua yang sudah nonton dan sudah mulai ngerti ya. Karena gini loh, Dok, edukasi mengenai kesehatan itu jarang, Dok, sebenarnya. Jarang banget ya. Kebanyakan ya mungkin orang-orang yang nontonnya ya berita tentang politik, ekonomi, gosip dan segala macam. Tapi tentang kesehatan tuh jarang. Makanya LWG ini teman-teman harus bersyukur ya. Jadi selain kita tuh pakai produk LWG, promosi LWG, ya kita juga dapetin edukasi. Ini jarang dan ini sangat bernilai, teman-teman ya. Oke, itu aja dari saya. Silakan Pak Aris untuk menutup Zoom pada malam hari ini. Silakan. Kok nggak ada suaranya? Pak Haris terkesima. Ya udah. Mana suaranya? Yo. Ya sudah, nggak ada suaranya ya. Jadi kamu kayak pakai bahasa tubuh gitu ya. Ayo, ya sudah gitu. Ya sudah, Haris yang tutup aja lah ya. Oke, thank you teman-teman ya. Next kita ikut Zoom berikutnya dengan materi yang lain dengan tema yang luar biasa ya. Thank you semuanya teman-teman. Ya, thank you semua. Paleo, thank you Paleo, thank you Dr. Lydia.